Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang peradaban Romawi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu nggak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Peradaban Romawi merupakan peradaban penentu dalam aspek teknologi dan sistem religi loh. Romawi juga disebut sebagai cikal bakal pusat keagamaan Kristen dan kristenisasi di wilayah Eropa. Lantas, seperti apakah peradaban tersebut? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Sejarah peradaban Romawi kuno, menurut kepercayaan, kata Romawi berasal dari nama kakek moyang bangsa Romawi, yaitu Remus dan Romulus. Kedua orang tersebut adalah anak dari Rhea dan Silva, salah satu keturunan Aeneas. Semasa kecil, mereka disusui dan dibesarkan oleh seekor serigala. Mengenal kata Roma mengingatkan kepada ibu kota negara Italia. Memang peradaban Romawi ini terletak di negeri Italia, tepatnya berada di pegunungan Apennina. Lembah pegunungan Apennina merupakan lahan-lahan yang subur dan cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di sana memiliki mata pencahariannya sebagai petani gandum, jagung, dan sayur-sayuran. Di pegunungan Apennina ini ditemukan pula tambang-tambang mineral, yakni emas, biji besi, tembaga, batu pualam, dan marmer. Malah, marmer yang dihasilkan merupakan jenis yang berkualitas tinggi dan sangat baik untuk bahan bangunan. Penduduk peradaban Romawi kuno. Penduduk asli Romawi tinggal di Italia bagian utara, tepatnya di sekitar Danau Maggiore. Mereka mendapatkan makanan dengan cara bertani, berburu, dan menangkap ikan. Pada masa zaman besi, bangsa pendatang muncul di Italia, di antaranya bangsa Umbria di bagian utara, Latin di lembah Sungai Tiber, dan Samnite di selatan. Sungai Tiber berada di bagian tengah Italia, dan dari sinilah selanjutnya muncul kerajaan Romawi yang menyebar hampir ke seluruh daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Kebudayaan tersebut dikenal dengan kebudayaan Latin. Sistem pemerintahan peradaban Romawi kuno. 1. Zaman kerajaan. Pada abad ke-8 dan ke-7 sebelum Masehi, wilayah Italia Selatan dan pantai Sisilia merupakan koloni dari Yunani. Koloni Yunani di Italia tidak ditanggapi oleh bangsa Romawi, sehingga keduanya pun tidak pernah berseteru. Pada waktu yang hampir bersamaan, datanglah bangsa Etrusci, datang dari Asia Kecil menuju pantai barat Italia dengan kemampuan teknologi yang lebih maju dan tidak melakukan percampuran darah dengan bangsa asli maupun bangsa pendatang terdahulu. Mereka menguasai beberapa kota di Romawi yang sudah terbentuk sebelumnya. Kekuasaan Etrusci merebut kota Roma dan menjadikannya sebagai ibu kota. Kota Roma pun mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan dengan bangsa-bangsa yang berada di sekitar Laut Tengah. Karena adanya saingan, pada tahun 535 sebelum Masehi, Etrusci bersekutu dengan Kartago, lalu berhasil mengusir Yunani dari tanah Italia. Di saat krisis adanya ancaman keamanan, akhirnya Yunani dan bangsa Romawi dapat bersatu mengusir Kartago dan Etrusci dan dapat menguasai ibu kota Roma. Interaksi antar bangsa-bangsa yang datang ke Italia membentuk suatu percampuran kebudayaan. Orang-orang Romawi mengambil budaya Etrusci dan Yunani yang berkembang sendiri, seperti halnya huruf alfabet yang dikenal sekarang. 2. Zaman Republik. Bangsa Latin adalah bangsa terbesar menempati wilayah Romawi. Pola hidup semula bangsa Latin mengandalkan dari alam dengan cara bertani dan berternak. Namun, sejak kedatangan Yunani, Etrusci, dan Kartago mengubah pola hidup semula dan mencoba mengadopsi semua ilmu dan teknologi yang diperolehnya. Terusirnya bangsa Etrusci, bangsa Roma membentuk sistem pemerintahan dalam bentuk republik yang terdiri dari negara-negara kota seperti polis di Yunani. Dalam kehidupan sosial, Romawi terdiri dari dua kelompok yang berpengaruh, yaitu patrisia dan plebeia. Patrisia terdiri dari penguasa tanah yang besar, sedangkan plebeia terdiri dari golongan masyarakat kecil dan menengah. Walaupun jumlah patrisia sangat sedikit, dominasi kaum patrisia dalam pemerintahan sangat berpengaruh sehingga republik ini disebut pula Republik Kaum Patrisia.
Golongan plebei mengajukan petisi persamaan haknya dengan patrisia dalam hal berpolitik. Maka dibentuklah Tribunate of Plebei yang memperbolehkan hak veto dari Comitia Suriata kepada Senat dan Comitia Centuriata. Setelah kemenangan Romawi atas Yunani, timbullah kepercayaan diri dan membangun kekuatan militer untuk memukul mundur pasukan Punisia, yaitu Kartago dari Afrika Utara. Peperangan pun terjadi sebanyak 3 kali, yaitu tahun 264 sebelum Masehi saat Romawi merebut Pulau Sisilia, tahun 241 sebelum Masehi saat Roma diserang oleh Hannibal secara tiba-tiba di pegunungan Alpen, dan Romawi berhasil menyerang kembali dan memukul mundur di tahun 146 sebelum Masehi saat menguasai Laut Tengah dan Asia Barat. Seringnya terjadi peperangan mengakibatkan tanah pertanian menjadi tidak terurus dengan baik, apalagi prajurit Romawi direkrut dari golongan rakyat yang terdiri dari petani. Akibatnya adanya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat bawah dengan timbulnya kekuasaan pemilik tanah oleh golongan patrisia. Semakin bertambah, maka terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Spartacus. Kondisi dalam negeri yang bobrok akibat perang saudara, muncul kaum proletar dan ancaman perang dari bangsa lain berlangsung lama. Senat merasa kewalahan dan tidak mampu menangani masalah serius tersebut. Kemudian tahun 64 sebelum Masehi muncul 3 tokoh militer yang memiliki reputasi yang besar. Maka mereka adalah Pompeius, Crassus, dan Julius Caesar yang dikenal dengan nama Triumvirat. Ketiga orang ini selalu berseteru dan masing-masing selalu ingin menonjolkan dirinya dengan mengajukan sebagai konsul di Romawi. Setelah meninggalnya Crassus, dalam pertempuran di Mesopotamia, hubungan buruk antara Pompeius dan Julius Caesar tak terelakkan lagi. Pompeius mencoba merangkul Senat dan menyingkirkan saingannya. Namun, kelihayan Julius Caesar tak dapat dibendung, bahkan berhasil menguasai peninsula dan membunuh Pompeius di Yunani. Julius Caesar pun menjadi pemimpin tunggal Romawi dan menjadikan dirinya sebagai diktator seumur hidup. Banyak terjadi perubahan semasa pemerintahan Julius Caesar, mengurangi tugas-tugas Senat, pembaharuan administrasi, memperbaiki perpajakan, pembuatan perumahan, memperbaiki sistem kalender matahari, dan pengeringan rawa-rawa. Ternyata perubahan dan kesuksesan Julius Caesar tidak mendapat sambutan hangat dari beberapa pihak, termasuk dari anak angkatnya yaitu Brutus. Tragisnya, tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar pun dibunuh oleh Brutus. Kematian Julius Caesar menimbulkan kekacauan. Senat ingin kembali menguasai pemerintahan. Dalam kondisi negara seperti ini, para panglima Julius Caesar membentuk triumvirat yang baru terdiri dari Antonius, Lepidus, dan Octavianus. Kekuatan ini dapat menguasai Romawi menjadi terkendali dan membunuh Brutus sang pemberontak. Atas jasa-jasanya, ketiga panglima diberi wilayah kekuasaan. Antonius menguasai wilayah sebelah timur, Lepidus menguasai wilayah selatan, dan Octavianus menguasai wilayah barat. Sama seperti triumvirat sebelumnya, terjadi perselisihan antara Octavianus dan Antonius karena curiga akan menjadi penguasa tunggal di Imperium Romawi. Apalagi perselisihan terus memuncak saat Antonius menikah dengan putri Cleopatra dari Mesir. Di lain cerita, Lepidus pun meninggal tahun 31 sebelum Masehi. Octavianus berhasil menghancurkan kekuatan Antonius. Senat kemudian mengangkatnya menjadi kaisar dan memberi gelar Augustus. Zaman Kekaisaran. Dilantiknya Octavianus menjadi kaisar menjadikan bentuk pemerintahan Romawi menjadi kekaisaran dengan Octavianus sebagai kaisar yang pertama. Keadaan negara pada zaman ini dinamakan Pax Romana, artinya Roma yang damai. Octavianus memiliki kekuasaan tunggal atas Imperium Romawi yang memiliki kekuasaan absolut. Ia tidak hanya penguasa dalam bidang pemerintahan dan politik, namun juga sebagai kepala agama. Pembaharuan pun dilakukan dengan baik. Kota Roma dilengkapi polisi dan pemadam kebakaran, meningkatkan subsidi gandum, membangun arena olahraga, dan membangun kuil. Setelah Octavianus meninggal, kekuasaan diserahkan kepada Tiberius. Pada masa ini timbul penyebaran agama yang mengesankan. Satu Tuhan dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dan tidak mendewakan manusia. Tahun
54-68 Masehi, Kaisar Nero berkuasa di Romawi. Pada masa ini sejumlah kaum Kristen diincar dan dibunuh karena pengikut Kristen makin bertambah jumlahnya. Pada masa kekuasaan Konstantin Agung, perlakuan pengejaran dan pembunuhan kepada kaum Kristen ditiadakan. Sejak itu, agama Kristen ditetapkan sebagai agama negara. Konstantin Agung memindahkan ibu kota dari Roma ke Konstantinopel. Keputusan ini merupakan awal yang tidak baik bagi kekuasaan Imperium Romawi. Pada tahun 400 Masehi, pecahlah kekuasaan Romawi menjadi dua bagian, yaitu Imperium Romawi Barat dengan ibu kota Roma dan Imperium Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Tahun 476 Masehi, Imperium Romawi Barat hancur oleh penyerangan bangsa Jerman. Keruntuhan Romawi Barat tidak mempengaruhi keamanan Romawi Timur, bahkan sempat mengalami kejayaan pada masa Kaisar Justianus tahun 527 sampai 563 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi, Romawi Timur perlahan melemah dengan hilangnya beberapa wilayah vital oleh serangan Muslim yang dimulai dari dipukul mundurnya saat Perang Mu'tah, Perang Yarmuk, pembebasan Palestina, pembebasan Mesir, dan lain-lain. Serangan Muslim ini didukung oleh rakyat di wilayah tersebut karena merasa dizalimi oleh pemerintah Romawi Timur. Pada tahun 1543, Imperium Romawi Timur hancur oleh serangan bangsa Turki. Ilmu pengetahuan dan teknologi peradaban Romawi kuno. Ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Romawi banyak diadaptasi dari kebudayaan-kebudayaan yang sudah berkembang sebelumnya, misalnya Yunani, Persia, Etruski, dan Helenisme. Mereka tidak hanya mempelajari, juga mengembangkan menjadi beragam. 1. Dalam dunia teknik sipil, ditemukannya teknik pembuatan beton, mendirikan bangunan berbentuk kubah. 2. Dalam bidang militer, sistem organisasi diperkenalkan dengan garis komando yang teratur. 3. Di bidang seni pahat. 4. Di bidang kesusilaan. Sifat kesederhanaan bangsa Romawi patut dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan sekarang. Kepercayaan peradaban bangsa Romawi kuno. Peninggalan budaya peradaban Romawi kuno. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.